warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Perkenalkan, nama saya Ani Mawaddah dengan NIM 180210101032. Dan nama saya Nirmala Amalia, NIM 180210101112. Dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat, yaitu mengenai pengertian dan sifat-sifat perpangkatan. Pengertian bilangan berpangkat. Jika A sebuah bilangan real dan N merupakan bilangan bulat, maka yang disebut A pangkat N adalah perkalian bilangan A sebanyak N faktor. Dinyatakan sebagai berikut. Sifat-sifat perpangkatan ada 8, yaitu penjumlahan pangkat, pengurangan pangkat, perpangkatan pangkat, pangkat perkalian bilangan, pangkat pembagian bilangan, pangkat 0, pangkat bulat negatif, dan yang terakhir, pangkat rasional. Yang pertama, penjumlahan pangkat. Sifat penjumlahan pangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya di sini 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 2. 3 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 5. Kita jabarkan, yaitu berarti 3-nya dikali sebanyak 5 kali. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, di sini 3 faktor, yang kemudian yang terakhir ada 3 sebanyak 2 faktor. Artinya sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sifat pengurangan pangkat, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 3. 3 pangkat 5 berarti perkalian 3 sebanyak 5 faktor. Lalu, yang 3 pangkat 3 itu berarti perkalian 3-nya sebanyak 3 faktor. Jadi, 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 hasilnya sama dengan 3 dikali 3. Nah, 3 dikali 3 berarti perkalian 3-nya sebanyak 2. Jadi, bisa kita tuliskan yaitu 3 pangkat 2. Atau bisa juga 2 kan berasal dari 5 dikurangi 3. Jadi, 3 pangkat 5 dikurangi 3. Kemudian, sifat perpangkatan pangkat. A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, 5 pangkat 3 dikali pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6. 5 pangkat 3 dikali pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 atau 5-nya 3 kali dikali 5 pangkat 3, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan, di sini 5-nya 6 kali, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 atau sama dengan 5 pangkat 6. Sifat pangkat perkalian bilangan, yaitu A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2 itu berarti perkalian 2 dikali 3 itu sebanyak 2 faktor, sehingga 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3.
Lalu kita kumpulkan yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3. Jadi 2 dikali 2, dikali 3, dikali 3. Nah, 2 dikali 2 kan berarti perkalian 2-nya sebanyak 2 faktor. Bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Lalu begitu pun juga dengan 3 dikali 3. 3 dikali 3 berarti kan perkalian 3-nya sebanyak 2 faktor. Jadi bisa kita tuliskan 3 pangkat 2. Sehingga 2 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sifat pangkat pembagian bilangan. A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 per 3 dikali 2 per 3. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Sifat pangkat 0, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Kita buktikan. Pertama, A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikurangi N sesuai dengan sifat pengurangan pangkat. Nah, A pangkat N dibagi A pangkat N itu kan sama dengan 1. Lalu N dikurangi N itu kan sama dengan 0. Sehingga 1 itu sama dengan A pangkat 0 atau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sifat pangkat bulat negatif. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Ruas kiri A pangkat 0 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. A pangkat 0 sama dengan 1 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N sama dengan A pangkat negatif N. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Yang terakhir yaitu sifat pangkat rasional, yaitu A pangkat N per M sama dengan akar pangkat M A pangkat N. Selanjutnya ini ada latihan soal. Untuk latihan soal, pause dulu, lalu kerjakan. Setelah itu kita akan membahasnya bersama-sama. Untuk soal nomor 1, yaitu hasil dari 81 pangkat 3 per 4 adalah 81 itu kan sama dengan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4 sesuai sifat perpangkatan pangkat itu sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3 per 4. Nah, 4 dibagi 4 kan itu sama dengan 1, sehingga tinggal 3 kan, jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Jadi hasil dari 81 pangkat 3 per 4 itu adalah 27. Latihan soal nomor 2. Hasil dari 8 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat negatif 3 dikurangi 3 pangkat negatif 2 adalah. Mari kita selesaikan bersama-sama. 8 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat negatif 3 dikurangi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 8 kan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 dikali pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat negatif 3 dikurangi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 per 3 dikali 2 pangkat negatif 3 dikurangi 3 pangkat negatif 2. 2 pangkat 3 dikali 2 per 3 3
dibagi 3 kan 1, berarti 2 pangkat 2 per 1 atau 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 3 dikurangi 3 pangkat negatif 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat 2, karena dikali berarti ditambah negatif 3 dikurangi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 3, hasilnya negatif 1 dikurangi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 2 pangkat negatif 1, yaitu 1 per 2 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat negatif 2, yaitu 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 9. Kita samakan penyebutnya, yaitu 2 dikali 9, 18. Penyebutnya kita menggunakan 18. 18 dibagi 2, yaitu 9. 9 kali 1, kita tulis 9. 18 dibagi 9, hasilnya 2. Berarti 9 dikurangi 2 per 18. 9 dikurangi 2 kan 7 per 18. Jadi hasilnya 7 per 18. Soal nomor 3, hasil dari 3 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 3 adalah, kita jadikan pangkatnya menjadi positif sehingga menjadi 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dan 3 pangkat 3 sama dengan 27 sehingga 1 per 9 ditambah 1 per 27. Lalu kita samakan penyebutnya, itu menjadi 27. 27 dibagi 9 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu 27 bagi 27 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Sehingga 3 tambah 1 per 27. 3 tambah 1 itu kan sama dengan 4. Sehingga hasilnya 4 per 27. Maka hasil dari 3 pangkat min 2 tambah 3 pangkat min 3 adalah 4 per 27. Kemudian kita akan membahas latihan soal nomor 4. Hasil dari 9 pangkat 3 per 2 adalah 9 pangkat 3 per 2 sama dengan 9 kan 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 3 per 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 per 2. 2 dibagi 2 kan 1, berarti 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Jadi untuk hasil nomor 4 yaitu 27. Untuk soal yang terakhir, bentuk sederhana dari 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3 adalah, kita kerjakan dulu yang 2 pangkat 2 pangkat 2. Sesuai sifat perpangkatan pangkat, 2 pangkat 2 pangkat 2 itu menjadi 2 pangkat 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 itu sama dengan 4, sehingga 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Lalu sesuai sifat penjumlahan pangkat, yang 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 itu menjadi 2 pangkat 6 tambah 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Lalu sesuai dengan sifat pengurangan pangkat, 2 pangkat 10 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 10 dikurangi 3. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Sehingga bentuk sederhana dari 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 7. Setelah membahas bilangan berpangkat, kita akan membahas bentuk akar. Di sini yang akan kita bahas yaitu pengertian, kemudian kita akan mengenal sifat-sifat perpangkatan, dan merasionalkan bentuk akar. Pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya irasional. Bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyebutkan suatu bilangan berpangkat. Bilangan rasional
adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jika bilangan tersebut tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional seperti di atas, maka bilangan itu dinamakan bilangan irasional. Salah satu bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk akar A dengan A bukan bilangan kuadrat sempurna. Misalkan saja akar 2, akar 3, akar 5, dan sebagainya. Bilangan dengan bentuk seperti itu dinamakan bilangan bentuk akar. Nah, sedangkan akar 4, akar 16 bukan bilangan bentuk akar karena bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Sifat bilangan bentuk akar, yaitu yang pertama, akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Yang kedua, akar A per B sama dengan akar A per akar B, dan B tidak sama dengan 0. Yang ketiga, akar A dikali akar A sama dengan A. Yang keempat, A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Yang kelima, A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Dan yang terakhir, A akar B dikali C akar D sama dengan AB akar CD. Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, akar A per akar B sama dengan akar A per akar B dikali akar B. Kenapa dikali akar B per akar B? Karena penyebutnya akar B. Sama dengan akar A dikali B per B. Yang kedua, A per akar B ditambah akar C sama dengan, kita rasionalkan. Karena penyebutnya akar B ditambah akar C, penjumlahan, maka kita kalikan dengan pengurangan, yaitu akar B dikurangi akar C. A per akar B ditambah akar C dikali akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C sama dengan A akar B dikurangi A akar C per B dikurangi C. Yang ketiga, A per akar B dikurangi akar C. Untuk merasionalkannya, tidak jauh berbeda dengan nomor 2 tadi. Karena di sini penyebutnya pengurangan, yaitu akar B dikurangi akar C, maka pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan akar B ditambah akar C, atau penjumlahan. A per akar B dikurangi akar C dikali akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Sama dengan A dikali akar B sama dengan A akar B ditambah A dikali akar C, A akar C per akar B dikali akar B yaitu B dikurangi akar C dikali akar C yaitu sama dengan C. Jadi hasilnya A akar B ditambah A akar C per B dikurangi C. Untuk latihan soal, seperti yang tadi, kalian bisa pause terlebih dahulu, lalu kerjakan, dan nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Kita bahas latihan soal nomor 1. Hasil dari 2 akar 12 ditambah 3 akar 75 dikurangi akar 300 adalah, mari kita selesaikan bersama-sama. 2 akar 12 ditambah 3 akar 75 dikurangi akar 300 sama dengan 2 akar 12 yaitu akar 4 dikali 3 ditambah 3 akar 75 yaitu akar 25 dikali 3 dikurangi akar 300 yaitu akar 100 dikali 3 sama dengan 2 dikali
Akar dari 4 yaitu 2, 2 dikali 2 akar 3, ditambah 3, akar dari 25 yaitu 5. Karena akar 3 tetap akar 3, dikurangi akar dari 100 yaitu 10, dikali akar 3. Sama dengan, karena sama-sama mengandung akar 3, yaitu kita kalikan yang depan dulu. 2 dikali 2 yaitu 4, ditambah 3 dikali 5, 15, dikurangi 10, dikalikan akar 3. 4 ditambah 15 dikurangi 10 yaitu 9, dikali akar 3. Hasilnya 9 akar 3. Hasil dari akar 175 dikurangi 6 akar 7 ditambah 3 akar 7 adalah: pertama, akar 175 itu kan sama dengan 25 dikali 7. Sehingga akar 25 dikali 7 dikurangi 6 akar 7 ditambah 3 akar 7. Nah, akar 25 itu kan bisa. Itu sama dengan 5. Jadi 5 akar 7 dikurangi 6 akar 7 ditambah 3 akar 7. Karena akarnya sama, langsung saja kita jumlahkan. 5 dikurangi 6 tambah 3 akar 7. 5 dikurangi 6 itu min 1. Min 1 ditambah 3, 2. Jadi hasilnya 2 akar 7. Jadi hasil dari akar 175 dikurangi 6 akar 7 ditambah 3 akar 7 adalah 2 akar 7. Selanjutnya, kita bahas latihan soal nomor 3. Hasil dari 4 akar 8 ditambah 5 akar 18 adalah 4 akar 8 ditambah 5 akar 18 sama dengan 4 akar 8 yaitu 4 dikali 2, 5 ditambah 5 akar 18 yaitu 9 dikali 2 sama dengan 4 dikali akar 4 yaitu 2, 4 dikali 2 akar 2 ditambah 5 akar dari 9 yaitu 3, berarti 5 dikali 3 akar 2 sama dengan 4 dikali 2, 8 akar 2 ditambah 5 dikali 3 akar 2 yaitu 15 akar 2 sama dengan, karena sama-sama dikali akar 2, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Berarti 8 ditambah 15 akar 2, 8 ditambah 15, 23 akar 2. Hasilnya 23 akar 2. Soal nomor 4. Sederhanakan bentuk akar 2 akar 3 dalam kurung 6 akar 5 dikurangi akar 5 adalah, langsung saja kita kalikan. 2 akar 3 dikali 6 akar 5 itu sama dengan 12 akar 3 akar 5. Lalu selanjutnya 2 akar 3 dikali min akar 5 sama dengan min 2 akar 3 akar 5. Akar 3 dikali akar 5 sama dengan 15. Jadi 12 akar 15 dikurangi 2 akar 15. Karena bentuk akarnya sama, langsung saja kita jumlahkan. 12 dikurangi 2 akar 15 sama dengan 10 akar 15. Kemudian, kita akan membahas latihan soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Bentuk yang ekuivalen dengan 3/2 akar 2 dikurangi 2 adalah, mari kita selesaikan bersama-sama. 3/2 akar 2 dikurangi 2 sama dengan, kita rasionalkan. Karena penyebutnya 2 akar 2 dikurangi 2, pengurangan, maka pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan 2 akar 2 ditambah 2 atau penjumlahan. 3/2 akar 2 dikurangi 2 dikali 2 akar 2 ditambah 2 per 2 akar 2 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 2 akar 2 yaitu 6 akar 2 ditambah 3 dikali 2 yaitu 6 per 2 akar 2 dikali 2 akar 2
yaitu 4 akar 2 dikali akar 2, ditambah 2 akar 2 dikali 2, yaitu 4 akar 2, dikurangi 2 dikali 2 akar 2, yaitu 4 akar 2, dikurangi 2 dikali 2, yaitu 4, sama dengan 6 akar 2 ditambah 6 per 4 dikali 2 dikurangi 6, sama dengan 6 akar 2 ditambah 6 per 8 dikurangi 4, sama dengan 6 akar 2 ditambah 6 per 8 dikurangi 4, sama dengan 4. Jadi, bentuk yang ekuivalen dengan 3 per 2 akar 2 dikurangi 2, yaitu 6 akar 2 ditambah 6 per 4. Sekian materi yang dapat kita sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.